Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Lukman dari Sanggar Cerita, ceritanya para manusia. Jadi segmen kali ini gua datangkan narasumber, konon dia punya cerita menyeramkan tentang pendakian. Ini dia, Bung Ijang. Gimana Bung? Sehat? Jadi gini Bung, kenapa sih lu bisa suka sama namanya pendakian gunung? Itu kan maksudnya olahraga ekstrim. Itu karena suka apa iseng-iseng aja sih sebenarnya? Jadi gini, di awal tuh gua gimana ya? Suka, cuma hobi ya kayak kurang hobi. Ya itu semua berjalan karena gue diajak-ajak awalnya, diajak-ajak. Lu kalau pertama kali naik gunung itu tahun berapa sih kira-kira? Awal gue naik gunung tuh 2006, waktu SMP. Tanggal berapa tuh kira-kira lu pertama kali naik gunung? Tepatnya tanggal 11 Juni kayaknya. Nah, ini kan gua dapet bisa manggil lu dari sumber lu nih. Ada cerita nih dari teman-teman gua nih, lu panggil dia nih, siapa sih Ijam nih, dia punya cerita tentang kayak gini, masalah cerita serem di pendakian. Katanya lu panggil, coba Bung, lu bisa jelasin gak sih cerita mana? Gua sampai kepo ada, cuman merinding juga ada, ya kan, namanya serem udah begitu di pendakian gunung. Coba bisa lu cerita nggak? Awal mulanya itu gimana sih sebenarnya? Awal mulanya tuh gue jadi lagi pada nongkrong di dekat rumah ya kan, sama teman-teman. Terus sama senior lagi nongkrong, kita nggak ada niatan buat naik gunung, karena kan gue pada masih amatir nih, masih pada pemula atau belum pernah sama sekali. Dan senior gue ada dua tuh, dia udah berpengalaman, udah kemana aja deh waktu dulu zaman itu tuh, di zaman itu waktu gue SMP itu. Dan singkat cerita, gue ngobrol-ngobrol sama dia, dicerita-ceritain lah gimana sih nih naik gunung nih, kayak gini nih, wah seru nih, ini nih ya kan, menggebu-gebu ya kan? Iya, pasti lah, ya kan? Ya, Awal-awal kayak gimana sih kalau orang naik gunung kan menggebu-gebu. Wah, boleh juga nih, gue bilang. Boleh juga nih kayaknya. Ya udah, gue ngumpulin uang deh ya. SMP kan. Gue ngumpulin uang dulu deh. Nah, itu pendakian pertama lo, Pak? Bukan. Pertama itu. Oh, itu perdana. Iya, perdana juga itu. Oh, gitu ya, terus. Di saat lagi ngobrol-ngobrol nih, kita kayak ngobrol santai lah, ngopi-ngopi, kayak briefing juga sih. Ayo kita bikin acara yuk, kita naik gunung, iseng-iseng gunung-gunungan gitu. Kita ke Halimun yang tepatnya di Sukabumi. Iya, Halimun Salak. Nah, setelah itu, wah boleh tuh Bang, ayo kita jadiin tanggal berapa? Tanggal 11 lah, 11 Juni. Di saat itu, gue udah pada prepare. Singkat cerita, gue jalan dari Tangerang, Tangsel, kita jalan ke Sukabumi, ya kan? Naik pusaka dulu tuh kan, masih ada pusaka. Oh iya, pusaka, ya kan? Pusaka, ya kan? Pusaka juga masih dari sampai Ciputat tuh. Oh iya, Ciputat Sukabumi gue tahu. Depan Ramayana Bang. Betul. Ya. Sekarang udah nggak ada. Nah, ada sekarang mah. Terus gimana? Naik tuh gue. Naik dari sana, jalan aja biasa, happy ya kan? Wah, liburan nih, healing kita ya kan? Habis itu jalan terus jalan sampailah kita di stasiun Sukabumi itu. Stasiun Sukabumi. Ya. Terminal stasiun. Kan naik ini ya, bukan kereta ya. Di terminal Sukabumi, jalan lagi lah ke naik angkot kita ke Halimun, Salabintana turun. Di situ istirahat dulu lah, mau nggak mau ya kan. Jalan santai, nyari warung. Sore tuh, kita nyampe sore jam 4, santai dulu tuh, santai. Nah, naiklah kita dari Salabintana itu. Naik jam setengah 6-an, naik Salabintana. Kan pas Salabintana itu kita naik jalan, kita lewatin kebun teh dulu tuh. Singkat cerita, pas gue di kebun teh, sebelum di kebun teh, jalan lewatin Salabintana, naik kiri, naik lagi, ada masjid, musola, bukan masjid, musola kecil.
gue lewat kan namanya udah jam setengah 6-an gitu dah, udah sore dah, kan hawanya berbeda lah. Kita namanya gue baru di sana juga kan. Terus udah, lu baru naik Gunung Salak maksudnya? Halimun. Oh, Halimun. Halimunnya. Ini gua langsung Gunung Salak, tuh keren banget kalau sampai naik Gunung Salak, dana. Kencer lah gitu. Terus gimana? Ya, gue jalan naik, gue ngelewatin musola berenam nih gue lewatin musola. Pas gue lewat, gue kaget lah, wah ada inian, ada apa? Kurung batang. Kurung batang. Kurung batang. Ada kurung batang bang situ bang, di depannya, di depan musola itu udah sepi. Oh, ya namanya jam segitu ya kan, tapi sepi keadaan, pengen maghrib tapi sepi. Wah, kurung batang. Biasa aja sih, gue lihat lagi kok lama-lama bergerak-gerak bang. Serius? Serius. Tuh, wah, gue kaget lah, shock. Wah. Kan gue pengen nanya ke senior gue, diingetin lagi, dia cerita waktu gue lagi nongkrong ya kan, lagi di tongkrongan. Kalau lu ngeliat apa-apa atau gimana, lu jangan tahu teman-teman lu lah, nanti dia pada takut lah. Tahu lu aja. Langsung gue ceng, oh oke. Gue diem lah. Gue jalan lagi kan, wah itu kejanggalan satu ya. Itu udah jalan situ, gue jalan aja terus, naik. Pas sebelum kebun tehnya kan ada kayak pertigaan gitu tuh, buat naik ke atas. Nah, gue tiba-tiba kayak turun ke bawah gitu, sedangkan senior gue kan dia udah berkali-kali loh naik ke situ. Gue ikutin jalannya terus, gue kan nggak tahu apa-apa ya kan, gue ikut aja jalan. Pas di jalan terus kan udah lumayan agak gelap tuh, udah suara apaan mulu tuh. Jalan. Pas gue jalan terus, tiba-tiba temen gue nyolek, Zam, apaan? Tapi dia diem, Zam. Enggak gitu. Oke, jadi jalan terus. Gue jalan lumayan. Kok nggak ada bisa-bisa nih? Nggak ada bisa-bisa. Salah kali? Enggak, jalan terus. Ternyata bener salah. Gue pas jalan terus jurang depannya mentok. Iya, jurang sama lagi tempat warga. Wah, salah nih kita kemana nih? Balik lagi ke atas senior gue. Ya balik lagi. Ternyata disalahin tuh kita di situ dari itu. Maksudnya disalahin gimana Ya, salah jalan. Iya salah jalan gitu, sedangkan kita punya center. Udah agak lengkap lah ya kan. Tapi senior gue kan udah berkali-kali di sana. Masa dia gak tahu lewat situ mulu? Iya juga sih. Iya kan? Dan temen gue juga nyolek gue ada apa itu? Ya kan? Dia nggak mau cerita juga pas itu. Tinggal cerita gue jalan, akhirnya di pertigaan lagi tuh gue. Akhirnya ke kiri gue naik ke atas, bener tuh akhirnya. Jalan ke Bonte terus santai, happy masih santai. Tapi temen gue yang nyolek itu dia diem aja, santai. Gue jalan terus agak lama ketemu PH kayak tempat kayak simaksi gitu kan. Oh, dulu, pendaftaran di sana. Pas gue masuk kan kayak ada pintu kayu udah. Pas dari Simaksi itu udah ngelewatin kebun teh gitu? Udah kebun teh dulu. Gua sebelum kebun teh udah bayar Simaksi gitu? Enggak. Oh enggak, kebun teh dulu berarti? Kebun teh dulu kita lewatin bukit-bukit. Terus gimana? Ya udah pas gua masuk tuh kan, masuk pintu tuh, bukan pintu sih kayak pagar-pagar gitu, buka jalan pengen ke arah PH itu yang tempat pos itu. Temen gue bilang, Zam, lu lihat no, di kaca. Gue ngeliat juga bang. Apaan? Bilang apaan? Kayak leak gitu. Leak? Iya. Serius? Kayak reok rogo gitu, kayak masih gitu. Kan belum naik ke atas. Tapi iya, masih namanya makhluk astral ya. Iya. Nggak tahu. Terus gimana? Kaget lah, shock. Waduh, langsung merinding gua. Berdua nih gua. Dia ngasih tahu gua kan. Ya kayak gila sih naik gunung kan kita biasa berdua gunung. Dia ngasih tahu gua situ. Wah iya, kaget gua. Tetep aja dia kagak hilang. Gue diam akhirnya, nggak ngasih tahu siapa. Gue berdua tuh diam, nggak ngasih tahu siapa. Singkat cerita gue udah rapi ngelesain tuh pendaftar Simaksi itu, gue jalan lah udah. Dan gue udah mulai panik di situ tuh sama teman gue.
karena gue yang tahu sama dia tuh di situ. Jalan lagi terus naik ke atas, jalan terus. Nah ketemulah kayak warung-warung, gue istirahat di situ dulu, warung-warung santai. Kira-kira berapa jam, udah malam itu, keadaan udah malam, jam 10-an. Nah gua santai-santai sampai kira-kira sejaman di sana istirahat. Gue jalan lagi ke atas, ke pos yang satu lagi. Dia kayaknya tuh ada 2 pos, tapi nggak tahu ya namanya. Gue dulu ini PH itu apaan, ini posnya apa, gue nggak tahu ya kan, masih amatir gimana. Gue jalan, oke, di pos ditanya lagi, oke, udah lengkap. Ya udah gue santai dulu di situ, baru udah gue nyari tempat buat nenda naik ke atas lagi. Tapi gue kan ada sana lagi tuh, ke sana lagi agak jauh tuh ada curug juga di sana kan, sama yang buat jalur ke Gunung Gede itu. Nah tiba-tiba gue di situ, gue santai, nyampe lah tuh gue di tempat yang kira-kira agak layak buat tendain. Gue bikin tenda, gue buka tenda sama anak-anak rame-rame kan, santai-santai, udah buka tenda, ya nyantai-nyantai biasa, kita ngopi ya kan, makan. Nah dan di situ belum ada kejanggalan bang, nggak ada kejanggalan, masih santai, pokoknya happy. Udah kira-kira udah malam tuh kita tidur, nggak ada. Hari pertama itu nggak ada, tidur, bangun pagi santai ya kan, Ngopi lagi. ya ngopi lagi. Nah muncullah ini sore ya kan dari pagi tuh kita ngopi kan, muncul sore kan. Sore datang udah agak gelap, barulah tuh sudah muncul hawa-hawa yang gimana gitu bang. Terus Iya, nah pas abis sore tuh udah agak gelap, baru tuh gua sama kawan-kawan gua ngerasain hawa-hawa bang. Gimana sih, kayak hawa-hawa kita kayak merinding badan gitu, tapi nggak ada apa-apa dulu. Awal nggak ada apa-apa dulu, biasa aja dulu. Di saat-saat itu biasa lagi tuh, udah malam, ngopi lagi santai kan, makan. Saat itu makan, habis itu kan udah agak gelap, jam 8-an dah. Pada masuk ke dalam, dan gua di depan sama temen gua berdua. Kok pada masuk ke dalam, berempat di dalam. Gua keluar lah sama temen gua berdua buat ngopi santai ya kan, santai. Pas gua keluar udah santai ngopi, ngeteh, ngerokok pada. Tiba-tiba gua ngeliat ke atas pohon. Dan pohon, gue ngeliat emang pohonnya memang begini, miring begitu tuh, miring. Gue lihat, wah ini di atas pohon apaan nih? Kayak orang tapi bukan orang, gede bang, gede. Ini orang bukan, gue kasih tau temen gue. Lihat dari pohon ada ini dia. Itu monyet apa orang apa gorila, gue bilang gitu. Terus dia nggak ngeliat bang, gue doang yang ngeliat. Mana nggak ada. Wah itu gue parno, panik sendiri lah. Waduh gimana nih, bingung lah gue. Kira ya udah dah, itu gue masih di depan, masih agak santai, tapi gue parno bang, getar badan. Akhirnya singkat cerita udah agak malaman dikit, gue ke dalam gantian lah. Temen gue nggak cerita itu, kan balik lagi di kata senior gue aja, cerita dia udah. Singkat cerita tuh gue ketemu pagi, santai, ya biasa lagi. Masih naik gunung ya, menikmati udara alam bebas sebenarnya. Namanya gue anak amatir, baru pertama kali naik gunung ya bang. Gue nggak tahu gimana ya kan, tapi gue tahu etika itu naik gunung gimana gue tahu. Dan santai nggak ada apa-apa tuh. Sore lah muncul sore udah agak gelap. Nah kejanggalan lagi tuh datang. Pokoknya dia tuh menghantui tuh pas keadaan gelap bang.
udah gelap, hujan bang. Abis isaan tuh hujan tuh, gerimis. Gede tuh gerimisnya, lama-lama gede. Tenda gua bang Bocor. bocor ya. Terus kayak gimana sih, kita tidur di atas air, ya kan? Jalan-jalan begitu bang tenda gua. Akhirnya pada mandi hujan tuh, kita benerin. Namanya dulu gimana sih, tenda belum bagus bang, belum apa, dumnya juga rusak. Itu satu. Akhirnya kita hujan-hujan pada bener-benerin deh, pada basah kayak real semuanya, ya kan? Kalau udah santai, udah kira-kira udah agak maleman, tapi tetap masih gerimis bang. Itu masih basah-basahan bang. Tidur juga basah-basahan bang. Tidur basah-basahan. Tiba-tiba santai, ngopi lah di depan lagi ya. Udah santai ngopi di depan. Udah agak jam 10-an, jam 11-an, udah pada ngantuk tuh. Udah pada ngantuk tumben, karena kecapean habis benerin itu hujan-hujanan kali ya bang ya. Kita tidur, tiba-tiba kayak jam, gue nggak ngeliat jam ya pokoknya, kayak jam 1 atau enggak jam 2-an lah. Tiba-tiba kaget temen gue, tenda goyang-goyang gitu bang. Serius Bang, tenda goyang-goyang, kayak ada goyang-goyangin bang. Temen gue keluar, tapi tetap goyang bang. Tendanya tetap goyang-goyang begitu, kayak ada mainin, tapi nggak ada. Pada keluar dong, kaget. Dia malah tuh langsung berubah. Maksudnya nggak goyangan lagi. Pas rame-rame keluar nggak goyangan lagi. Pada panik bang, situ langsung udah mulai duk. Gua panik bang, ini gimana bang? Ngamatin kan pada gua berempat, dia doang berdua. Dia juga panik, senior gua juga ternyata. Gimana bang? Udah santai aja, santai. Oke. Kan hujan terus tuh, akhirnya sampai pagi tuh hujan. Selesai tenda gue di orak-orak bang, itu hujan terus bang sampai pagi. Hujannya deras. Akhirnya gue sama teman-teman gue pindah ke dekat pos. Gue balik lagi tuh akhirnya, wah nggak beres nih. Soalnya gue ya hujan deras banget itu, nggak pada banjir ya pokoknya. Gue jalan lagi tuh, gue ke dekat pos. Nah di dekat pos itu gue nenda, nyari tempat yang enak. Gue nenda, pas gue tenda, gue sama senior gue berpikir, wah kan kita pada kedinginan nih, nyari kayu dah buat bakar-bakar. Gas pun udah mulai habis, pada logistik juga udah mulai pada habis. Gue jalan tuh sama senior gue ke ke seberang. Kan ada kayak kali gitu, gue nyebrang kalinya. Gue nyari kayu, tapi kayunya pada basah semua bang. Iya gue nyari hujan. Iya hujan. Ya udah gue nyari, gue berdua, tapi gue mencar, nggak berdua sama senior gue ke kanan, gue ke kiri. Bang, gue bilang hati-hati bang, banyak ular, gue bilang gitu, banyak pacet, kan pacet berapa ya? Ya namanya dia senior gue, iya. Oke, udah agak lama gue nyari kayu, dia dapet. Tiba-tiba, dia begitu, Maksudnya itu itu suara dia senior gua, Oke, gua suara makhluk ini. Enggak, dia Suara dia. Bang kenapa bang? Langsung gua samperin ya, gua tangan kebacok bang. Serius? Kebacok dia sendiri. Oh Iya, tapi sampai pengen putus bang. Begini nih tangannya. Iya kali dia ngebacok begini. serem banget. Terus Begini, ya pasti orang berpikir lah, kok bisa kena dia? Padahal dia sendiri yang ngasih tahu, jangan gegabah. Ini dia sendiri yang kena. itulah alamnya. Nggak bisa kita ini. Terus gimana? Ya udah, gua sama dia akhirnya ke tenda tuh balik, dapatlah dikit, bakar santai. Gua benerin tuh luka dia, gua robek baju gua. Soalnya kita P3K-nya kurang. Kurang. Kira dan logistik juga udah pengen habis bang itu. Di hari kedua itu kedua udah pengen habis malam itu. Ya udah, temen gua bertiga tuh, dia akhirnya berpikir, ya udah gue cari logistik lagi dah, gue ke bawah aja dah nyari warung, gue turun beli makanan. Ya udah sip, gue benerin ini nih tenda dan lain-lain dah gitu ya. Akhirnya dia bertiga jalan tuh. Di saat dia jalan turun ke bawah, gue masih di atas. Itu juga di atas itu udah hawanya udah beda bang. Hawanya itu beda.
Dan gue di sana juga tuh pos juga udah pada berantakan bang, berantakan kayak kurang diurus gitu bang di sana. Limun itu waktu itu dia jalan, gue santai nih nggak cerita ke teman gue ini yang ketiga ini. Dia jalan turun agak jauh tuh, turun ke bawah, turun terus turun, nggak ada apa-apa tuh, nggak ada insiden apa-apa. Dia beli makanan udah nyampe bawah, udah kira-kira berapa menit ya kan, lama juga. Bawah set, beli apa-apa, akhirnya dia naik lah. Pas naik itu nah baru dimulai tuh. Pas di saat dia naik di setengah perjalanan itu dia udah ini bang, apa tuh, udah digerimisin kan, hujan, berhenti lagi. Set dia turun ke bawah udah kagak ada hujan bang. Pas dia naik ke atas gerimis, dia gerimis kecil ditik-rintik. Jalan aja dia biasa. Pas setengah perjalanan tuh, pas kira-kira udah pengen ke setengah perjalanan, dia pada jalan tuh bertiga. Mereka jalan bertiga, tiba-tiba temen gua ngeliat ke belakang. Kan temen gua berdua nih, kan jalan dah ya, spotnya space-nya jalan buat berdua berdua tuh, sampingnya jurang lah ya. Jalan, set, temen gua nengok ke belakang, temen gua tuh satu lagi ada satu, jadi dua, satu, bertiga tuh. Temen gua noleh ke belakang, set. Dia kaget, dia cerita ke teman dia yang sampingnya, temen gua juga. Kok kita kan bertiga, kok ada 4 orang? Iya, kok ada 4 orang? Dia cerita berdua gitu. Terus Yang sampingnya juga nengok ke belakang lah. Set. Ya itu benar. Nah kan jalan nih, kan center dia bawa satu, yang depan kan belakang, walaupun kita ngeliat belakang paling gelap doang ya, kayak orang aja jalan, kayak manusia ada jalan berempat. Ya dia berdua panik lah, duk pada agak cepet. Dan temen gue yang belakang, lu kok pada cepet sih jalan, kenapa? Dia kan nggak tahu sama sekali bahwa sana di samping dia ada makhluk, nggak tahu dia itu apa. Jalan terus agak lumayan lama, masih terus ngikutin berempat, nggak hilang. seru banget. Serem bang, gue jadi denger cerita dia serem. Jalan terus berempat jalan, set, agak pengen nyampe, kan gerimis tuh, masih gerimisnya nggak wajar juga bang. Dari gerimis kecil, set, ntar hilang, ntar gerimis lagi. Nah pas udah pengen dikit lagi ke atas dah, di hujan gede, mau nggak mau dia pada lari tuh bertiga. Dan yang teman gue yang belakang tuh juga bingung nih, kok pada larinya ngasal gitu, kayak takut. Dia mah selalu kagak tahu di sampingnya ada wow. Bang. Terus gimana lagi? Ya udah, dia jalan naik ke atas. Ya, pas di atas udah nyampe, kan gue lagi pada panik nih, lagi ya, gara banyak insiden kayak gitu kan, temen gue pada bacok. Di situ juga tempatnya gimana sih, hawanya beda bang. Pada panik, gue ngeliat muka mereka. Lu kenapa pada panik? Gue bilang gitu, lu kenapa pada muka lu pada panik? Enggak, udah. Kira ke dalam tenda ceritanya, ceritain lah dia. Gue tadi jalan, tiba-tiba di samping si Firly kok ada orang ya kayak ngikut jalan, sama napak juga, tapi jalan bareng-bareng. Firly itu temen lu yang terakhir itu? Firly temen gue yang belakang itu. Oh, dia yang... orangnya tinggi, itu sama kayak Firly itu, tinggi juga orang, iya sama. Tapi gelap ya bang, nggak kelihatan karena kan center satu. Gue bilang gara-gara kenapa emang? Gara-garanya si Sukoco main center, kok bisa? Nggak, dia yang Sukoco itu bilang, kagak, orang gue lagi nyari inian duit, dia bilang buat nanti bayar, gue center gue taruh atas, gue gini nggak sengaja. Itu gara-gara itu kali, dia bilang. Temen gue bisa jadi. Nah, terus ya udah, akhirnya gue pada panik di situ, di tempat gue tuh pada panik, di tenda gue panik tuh sambil menunggu pagi hari. Terus gimana gitu? Tapi kawan lu itu
Tapi lu nyampe lagi ke tempat teman lu itu ke atas, gabung lagi. Gabung lagi, Jadi berenam lagi tuh. berenam lagi. Tadinya misah. Iya, cuman pas itu insiden dia cabut, gue di situ ya banyak kejanggalan di dia, di gue juga banyak ada. Jadi lu beda tenda apa satu tenda? Satu tenda, Oh satu tenda. cuman dia ke bawah, suruh ke bawah Oh, beli suruh. logistik. Oh logistik karena habis. Habis ke bawah. Kan lumayan tuh ke bawah. Mau nggak mau bang. Terus mana lagi? Ya udah di saat itu udah pada panik. Gue panik udah pada geter lah, udah merinding. Gimana sih? Hawanya udah beda bang. Udah kayak gitu kita menunggu pagi datang. Terus ya udah pas udah pagi datang udah pada santai. Pendakian perdana lu itu kan perdana ya? Perdana. Nah, ada rasa kapok gak lu? Apa lu Ya, sampai sekarang masih naik lagi? Ya naik. Masih naik? Iya. Nggak ada rasa kapok? Enggak. Udah perdana, tapi lu udah digituin maksudnya? Iya. Sampai sekarang. Tapi perasaan lu gimana sih pas pertama kali naik gunung terus digangguin kayak gitu? Ya, Segala macem, kan kacau dihujanin. Ya kacau lah karena itu gue berenam doang, gimana nih kalau kenapa-napa ya kan? Di saat ya ini kita di gunung nih, nggak ada yang bisa bantuin kita selain kita doang, diri kita sendiri ya kan? Udah begitu P3K juga nggak komplit. Iya. Namanya dulu ya. Karena dulu. Tapi maksudnya pengalaman sih. Iya pengalaman itu. Jadi kayak gitu hitung-hitung latih mental kali. Iya. Bisa bang. Selama pendakian itu gimana? Apa menyeramkan, apa asik, apa gimana? Campur lah. Campur. Nano bang. Nano. Nano. Gitu. Terus Ada takutnya bang. Ada takutnya, ada ya senengnya. Pokoknya kebanyakan takutnya sih bang. Menderitanya bang. takut itu menderita. Iya. Ya soalnya setiap hari Iya dihujan. hujan mulu tuh di situ jam. Udah begitu diikutin terus. Iya diikutin terus tuh nggak habis tuh bang. Berarti lu pendakian itu 3 hari 2 malam ya? Iya jatuhnya. Oke, Bung Ijam, makasih banyak udah datang ke Sadar Cerita. Sama-sama. Semoga bisa naik bareng kita. Itu dia cerita dari narasumber kita, Bung Ijam. Terima kasih banyak udah menonton video tayangan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya.